wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saudara Eka Imania dengan NIM 23020074199, kelas 2023E, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah keterampilan berbicara, yaitu yang berjudul Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Upaya Menanggulangi Plagiarisme di kalangan mahasiswa. Nah, apa sih TIK itu? TIK adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi, istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai teknologi yang digunakan untuk memproses, mengambil, menyimpan, dan mentransmigrasikan informasi dalam bentuk digital. Nah, yang pertama di sini adalah pendahuluan, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya mempunyai dampak yang besar terhadap kegiatan masyarakat saja, tapi memiliki dampak besar di dunia pendidikan. Perkembangan teknologi mempermudah kalangan akademisi, terutama mahasiswa, untuk mengakses segala bentuk informasi tanpa adanya batasan jarak, ruang, dan waktu. Selain itu, kalangan mahasiswa mampu memperoleh informasi secara akurat dan terbaru dimanapun, kapanpun, tanpa adanya batasan melalui internet. Lalu selanjutnya di sini ada tujuan. Di sini ada dua tujuan, yaitu yang pertama menganalisis perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dunia pendidikan. Yang kedua adalah menganalisis pemahaman mahasiswa tentang konsep plagiarisme. Selanjutnya ada manfaat. Nah, manfaat di sini ada 4. Yang pertama ada berbagi hasil penelitian atau tugas. Yang kedua adalah konsultasi dengan pakar. Lalu yang ketiga ada perpustakaan online. Yang keempat ada diskusi online, dan yang terakhir ada kelas online. Nah, apa sih berbagi tugas itu? Nah, jadi kita kan sebagai mahasiswa tentunya banyak sekali tugas yang kita dapat dari dosen. Nah, dengan perkembangan teknologi ini kita dapat dengan mudah berbagi tugas dengan teman dengan cara cepat dan mudah menggunakan alat elektronik yang sudah kita miliki seperti laptop ataupun HP. Lalu yang kedua adalah konsultasi dengan pakar. Dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi ini, dalam hal ini tentu memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan efisien ke pengetahuan khusus dengan pakar tanpa adanya tatap muka. Lalu yang ketiga ada perpustakaan online. Ini memungkinkan pengguna untuk mencari, mengakses, dan mengelola informasi secara efisien di mana saja dan kapan saja. Perpustakaan online ini juga memfasilitasi kolaborasi, pertukaran ide, dan peningkatan aksesibilitas terhadap berbagai jenis materi dan bacaan atau referensi seperti makalah, terus ada jurnal, e-book, dan lain sebagainya yang berbasis online. Selanjutnya ada diskusi online. Memungkinkan interaksi dan pertukaran gagasan dengan cepat dan mudah melalui handphone tentunya. Dan
mahasiswa itu tidak perlu datang ke kampus untuk melakukan pembelajaran. Kita dapat melakukan pembelajaran itu via online seperti menggunakan media Google Meet ataupun Zoom. Nah, selanjutnya ada metode. Di sini ada 4 metode. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada reduksi data, yang ketiga ada penyajian data, dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan. Nah, yang pertama ada pengumpulan data. Nah, mengumpulkan data ini di lokasi seperti kita mewawancarai seseorang atau melakukan observasi dan dokumentasi. Lalu yang kedua ada reduksi data. Yaitu proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data asal yang ada di lapangan langsung dan diteruskan pada waktu pengumpulan data. Nah, yang ketiga adalah penyajian data. Nah, penyajian data adalah rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan peneliti dilakukan. Penyajian data diperoleh dari jenis jaringan kerja berkaitan dengan kegiatan atau tabel mengajar. Dan penyajian data ini bisa berupa narasi, uraian, ataupun bisa berupa tabel. Yang keempat ada penarikan kesimpulan. Dalam pengumpulan data, peneliti harus mengerti apa yang sudah dia teliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarahan dan juga akibat. Lalu di sini ada hasil dan gagasan. Teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam mengakses artikel maupun jurnal yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Artikel yang bisa diakses biasanya merupakan artikel ilmiah yang telah terpublikasi secara online. Artikel yang diperoleh juga mampu melengkapi materi-materi yang sudah diberikan oleh dosen. Maka dengan menggunakan internet ini memberikan dampak positif yang diterima oleh responden berupa pengetahuan dan tambahan setelah membaca berbagai informasi dari internet. Lalu di sini ada dua dampak tentunya, yaitu dampak positif dan negatif. Nah, di sini ada dampak positif, yaitu ada kemampuan dan kecepatan informasi, lalu kesediaan informasi terbaru, dan yang ketiga ada fasilitas keberlangsungan diskusi, yang keempat ada pembelajaran dilakukan secara dinamis. Nah, selain dampak positif, tentunya ada dampak negatif dari internet tersebut. Nah, di sini ada dua dampak negatif. Yang pertama ada kejahatan dalam menggunakan komputer. Lalu yang kedua ada mengurangi konsentrasi belajar secara online. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan, yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di dalam dunia pendidikan memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada para responden digunakan untuk memperoleh informasi maupun berita terkini yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.